sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kesehatan jantung yang baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mencegah datangnya penyakit kardiovaskular. Di episode Go Healthy kali ini, ada wanita lansia berusia 70-an yang kisahnya bisa memberi inspirasi betapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ jantung. Inilah sebuah kisah dari Henny Ratam. Meskipun ada kebocoran mengenai nama beliau yang begitu dengar namanya, biasanya publik khususnya generasi baby boomers ini bergetar. Tapi saya mau mengingatkan teman-teman saya di sini bahwa lebih bergetar lagi kalau teman-teman dengar suaranya langsung ketika katakanlah membaca berita, bernarasi atau mengajar. Nah, hidupnya pernah ada di ujung tanduk karena berhadapan dengan ancaman komplikasi. Jadi organ jantung itu adalah organ yang vital. Kalau misalkan mengalami penyakit jantung, pastinya sifatnya itu fatal. Ya. 1 dari 3 kematian disebabkan karena penyakit jantung. Jantung ini adalah organ vital kita yang harus kita jaga daya tahannya agar dia tidak ngadat, berhenti bekerja, Bang Coki. 1 menit dia nggak mau kerja. Habis sudah masa hidup kita di dunia ini ya. Jadi memang ini harus kita jaga, jangan sampai kalau bisa kita jangan bersinggungan sama sekali dengan yang namanya penyakit jantung. Nama saya Henny Ratam, lahir di Kota Bandung 12 November 54. Pertama saya karir itu adalah seorang broadcaster di dunia radio. Saya ditarik untuk pembawa acara khusus kenegaraan dari tahun 78. Dari sanalah saya mulai berkarir di televisi sebagai penyiar berita. Saya juga mengajar dunia broadcast, juga mengajar untuk SDM, konsultan juga. Even saya penyiar juga ternyata penyiar tertua sekarang saya. Penyelenggaraan KTT Non-Blok bagi Indonesia merupakan tanggung jawab sejarah yang tidak bisa dielakkan. Bagian siaran tadi itu saya masih nonton, Mbak Preti. Aku juga masih itu. Saya enggak sih. Ya, memang beda generasi. Khas banget beda generasi, tapi saya ingat dengan nama beliau. Tapi begitu suara berikutnya muncul lagi, kali ini beliau cerita mengenai masalah kesehatan, saya masih getar juga, tapi getarnya prihatin. Kira-kira apa ya hubungannya sama penyakit jantung tadi? Mungkin juga jadwal siarannya yang malam sehingga istirahatnya jadi nggak cukup, makan juga nggak dikontrol apa yang disiapin, olahraga kurang. Belum lagi stresnya deadline mungkin. Nah, harus turut mempersiapkan naskah. Ya. Sangat mungkin. Ya, Jadi ya, itu. Ini semua ternyata ada hubungannya juga dengan salah satu penyakit paling kita takuti, serangan jantung misalnya. Waktu saya menikah, langsung saya ada gangguan jantung mungkin ya karena pola makan saya juga tidak baik. Itu umur 35 tahun, saya anfal sampai 7 kali. Terus ininya dadanya sangat panas, terasa hampir ada kelumpuhan di tangan kiri. Tangan kiri sampai ke bagian punggung belakang itu terserang. Ternyata jantung saya memang ada kasus left main. Left main itu pangkalnya dan kasus left main saya cukup tinggi. Sampai 85%, penyumbatan pembuluh darah pangkal utama. Saat itu Indonesia hampir saja kehilangan salah satu news anchor terbaiknya di era itu. Karena usianya Bu Henny waktu itu masih 35 tahun. Mudah sekali 35 tahun Bang Coki, dan 7 kali loh. Tadi tuh yang diceritakan oleh Bu Henny itu ciri khas serangan jantung. 7 kali anfal, artinya hampir nggak tertolong. Betul sekali. Nah, ini bisa terjadi karena memang jantung itu sifatnya sebagai organ yang
untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Lalu ketika terjadi serangan jantung, berarti aliran darah menuju otot jantung ini mengalami hambatan. Tadi Mbak Heni Ratam udah bercerita 85% ternyata sumbatannya di pembuluh darah pangkal yang utama. Bayangin pemirsa ya, di usia yang sebegitu muda mengalami hal demikian. Akhirnya jantung tidak bisa memompakan darah sampai ke otak. Terjadilah anfal tersebut. Yes. Tapi saya yakin loh, beliau masih hidup sampai hari ini untuk menceritakan dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Waktu saya dikasih lihat filmnya, dibelah tengahnya terus ditarik begitu. Masya Allah, kayak begini tuh badan saya nanti. Mau lari dari rumah sakit. Udah di rumah sakit. Saya mau lari, mau kabur, nggak berani. Yang terakhir Anfal lagi siaran, begitu selesai, tutup berita, senyum, saya langsung blak, jatuh, pingsan. Saat itu juga digotong udah ke rumah sakit, udah nggak ada toleransi, nggak ada. Hari ketiga saya harus operasi. Bisa bayangin ya, segitu muda di usia 35 tahun harus menjalani operasi sebesar operasi bypass. Namanya juga bypass, berarti membentuk jalur baru. Jalur baru ini diambil dari pembuluh darah yang ada di area kaki maupun di area lengan pemirsa. Lalu nanti dibelah, tulang rusuknya dibuka ya. Jalur baru tersebut disambungkan untuk menggantikan pembuluh darah yang sudah tersumbat. Ini penyebabnya biasanya banyak nih Mbak Preti ya. Tadi beliau sudah bilang itu pola makannya, mungkin juga istirahat yang kurang, bisa juga olahraga yang nggak ada waktu, stres, atau mungkin juga dari riwayat keluarga ya Mbak Preti ya. Betul. Dulu saya diabetesnya itu gula sampai 336, kolesterolnya bisa sampai 400. Orang lain katanya 250-300 itu pingsan. Saya 400 nggak goyang. Saya tahu persis faktor genetik dari ibu. Ibu, ayah semua jantung. Di keluarga saya tuh hampir semuanya jantung, tapi tidak ada satupun yang dioperasi. Jadi hanya satu-satunya saya yang dioperasi. Itu dari pengakuannya Ibu Heni Ratam, ternyata beliau punya ibu dari segala penyakit. Ada diabetes, Betul. ada kolesterol tinggi. Betul. Dan ternyata benar kata Mbak Anita tadi, ada riwayat dari keluarga. Nah itu berarti memang seluruh keluarga yang punya bakat dalam keluarganya untuk sakit diabetes, kolesterol, mesti hati-hati. Jadi untuk pemirsa di rumah ya, berkaca dari pengalamannya Bu Heni, gula darah yang normal itu sebaiknya gula darah sewaktu kalau bisa di bawah 140. Antara 140 sampai 200 sudah masuk ke dalam kategori pradiabetes atau calon diabetes. Sekarang yang dialami oleh Bu Heni tadi sampai 300-an lebih. Ditambah lagi kadar kolesterolnya mencapai angka 400, 2 kali lipat dari angka optimalnya nih pemirsa. Betul. Tadi juga di ending fotonya ada Mas Hedi Yunus ya. Kang Hedi Yunus sekalian ngingetin ini, karena di garis keturunan Akang memang ada yang membawa bakat penyakit tersebut, maka ya Kang Hedi juga mesti ekstra waspada. Olahraganya sih udah bagus, tapi udah pakai teknologi laser belum? Kayak Kakanda tuh. Saya lihat pertama teknologi laser itu di Metro TV, ada Go Healthy. Saya liatin ada arus pembuluh darah yang pecah dan sebagainya, Dokter Boyke waktu itu. Saya langsung telepon Dokter Boyke. Dok, itu benar itu laser, dijamin. Mbak Heni, aku juga pakai, dia bilang gitu. Ya udah, saya langsung beli. Saya waktu itu sering kali panas dadanya dan saya jarak seberapa langkah itu sudah keringetan. Setelah saya pakai laser, itu hilang sampai detik ini. Dan saya itu pasien jantung yang terhebat, tersusah, tersulit kasusnya. Tapi dengan menggunakan laser, saya alhamdulillah aman. Kebas saya hilang. Dan alhamdulillah sampai detik ini nafas saya naik tangga berapa tingginya saya kuat. Dan jalan normal. Biasanya kan satu gitu. Itu luar biasa. Mbak, sepertinya energinya Bu Heni kembali lagi kayak beliau usia 50-an gitu. Padahal kan sekarang usia udah 70. Dan berani beraktivitas gitu. Tadi kita sudah lihat hasilnya tinggi-tinggi semua, gula 300, kolesterol 400. Sumber-sumber energi ini harusnya bisa dipakai menjadi energi yang besar dengan teknologi laser yang menyinari pembuluh darah kita. Nah, di situ akan juga membuat NO, zat yang berfungsi untuk mengaktifkan kembali kompor energi di badan kita yang namanya mitokondria ini menjadi berfungsi lebih optimal. Sehingga gula dan kolesterol yang ada di dalam darah diubah menjadi energi lebih optimal sehingga
Nah, ini sekarang jadi lebih berenergi. Teknologi laser juga menyinari titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Misalnya titik akupuntur PC sekitar jantung, HT jantung, dan LU paru-paru. Sehingga kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru bisa terjaga dengan baik. Untuk kalian nih pemirsa yang sama dengan Bu Heni, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, pernah juga mengalami serangan jantung sampai perlu tindakan. Ayo terapkan pola hidup sehat dan atasi masalah kesehatan, cegah komplikasinya dengan tambahan teknologi laser. Seneng ya Bu Heni saat ini sudah dalam keadaan yang prima, sudah dalam keadaan yang sehat di usia 70 tahun. Betul. Padahal pernah menjalani operasi bypass di usia 35 tahun. Nah, ini juga menjadi pengingat nih pemirsa di rumah buat Anda yang masih muda, ingat bahwa serangan jantung saat ini bukanlah penyakit orang tua. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah udah mengalami hal yang kurang lebih sama dengan Bu Heni, ada gula darah tinggi, ada kolesterol tinggi, atau memiliki riwayat keluarga yang juga memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah, ayo bertindak sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk mengikuti jejak Ibu Heni, terutama bagi yang tidak punya penyakit tertentu. Lebih baik pencegahan deh, mulai dari sekarang. Karena teknologi laser yang ada dalam AccuLaser sudah lebih dari 10 tahun berkembang. 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, di mana titik-titik dan jumlahnya telah didesain sedemikian rupa guna meningkatkan kualitas kesehatan Anda, dimulai dari darah dan pembuluh darah, adalah bagian dari pola hidup sehat modern. Ketika Anda menggunakan AccuLaser, saya harap Anda menggunakannya secara rutin supaya bisa bantu tubuh kita kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan kita boleh berharap saat itu agar hidup ini bisa terhindar dari masalah komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Hubungi call center Gogomall sekarang juga. Pastikan nomor yang Anda hubungi adalah nomor yang benar. Anda boleh lakukan foto dulu sekarang lewat ponsel Anda, kemudian setelah saya menutup acara ini, Anda hubungi segera call center kami. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang bicara fakta bareng sama Mbak Preti. Ternyata usia penyakit jantung itu bicara mengenai individu yang umurnya makin kesini makin muda. Betul sekali, kalau kita lihat di rumah sakit dulu pasien serangan jantung ini yang tua-tua pemirsa. Tapi sekarang ternyata gak demikian loh. Ketika kita berada di posisi atau di lingkungan rumah sakit, kita bisa banyak menemukan pasien serangan jantung berusia muda. Ini juga sama seperti Bu Heni Ratam. Walaupun dulu tapi beliau mengalami serangan jantung di usia muda, 35 tahun. Bahkan ada hasil analisa dari salah satu tim jurnalis surat kabar harian menyatakan tahun 2013 rata-rata diagnosis pertama pasien terkena serangan jantung 48 tahun.
10 tahun kemudian di tahun 2023 jadi semakin muda. 43 tahun. Nah, kalau misalkan kita tidak merubah gaya hidup modern yang kita jalani sekarang, yang kita khawatirkan apa sih? Di tahun 2033 takutnya semakin muda. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini masih berusia muda, ingat, Anda harus menjalankan gaya hidup sehat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah upayakan menjaga kesehatan Anda dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah teknologi laser yang sudah digunakan oleh Bu Heni Rata. Jadi sekarang kita sudah tahu kalau usia muda ini tidak menentukan, bebas dari penyakit-penyakit umum lansia. Iya. Sebenarnya ini termasuk penyakit umum lansia. Berikut juga diabetes, kolesterol, dan segala macamnya. Nah, ini pemirsa mesti juga lebih waspada tentang penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung ini atau penyakit-penyakit kardiovaskuler. Bukan hanya Bu Heni aja, ini gejala khasnya ini pemirsa mesti tahu juga. Tadi seperti rasa yang sangat nyeri di bagian dada sebelah kiri bisa menjalar ke bahu sampai ke tangan. Ada yang merasa seperti tertimpa benda berat sekali gitu ya. Nah, itu adalah ciri khas gejala penyakit jantung. Tadi Mbak Anita sudah menjelaskan ya gejala khas dari serangan jantung. Tapi sebenarnya banyak juga yang sifatnya gak khas. Banyak loh ternyata mengalami penyempitan pembuluh darah jantung tidak disertai gejala. Tahu-tahu langsung sumbatan total, langsung bersifat fatal. Makanya pentingnya Mbak Anita dan Bang Coki dan juga pemirsa di rumah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sedini mungkin. Ibu Heni Ratam di usia 70 tahun masih memiliki semangat hidup karena parameter kesehatannya jadi meningkat gara-gara pakai teknologi laser. Ini perlu ditiru nih. Yang paling terkesan ya fisik saya betul-betul merasa lebih aman. Jadi saya kemana-mana kayak nggak percaya diri kalau saya ketinggalan laser. Karena walaupun di mana dalam tingkat kecapean yang tinggi, saya harus pakai. Sebelum menggunakan teknologi laser, itu rata-rata kolesterol saya tinggi, bisa mencapai sampai 400. Setelah menggunakan teknologi laser, saya sampai 200. Setelah itu tensi dari 150, sekarang 120. Dengan penggunaan intranasal yang paling istimewa itu vertigo saya hilang, migrain saya hilang, pusing-pusing juga nggak ada. Dan saya sudah tidak menggunakan obat atas anjuran dokter. Saya terakhir itu diperiksa, alhamdulillah jantung saya potensial bagus. Bu Heni, kami hanya ingin bilang bahwa kami di sini ikut merayakan peningkatan kesehatan yang Ibu alami. Saya mengapresiasi cara-cara santai yang ditunjukkan oleh Bu Heni. Memang seperti itu penggunaannya. Semudah itu pakai laser. Namanya juga alat yang portable. Artinya bisa dibawa kemana aja, dilakukan terapinya pun di mana saja. Bu Heni memanfaatkan teknologi ini semaksimal mungkin. Iya. Tadi beliau juga bercerita setelah menggunakan intranasal, migrain dan vertigonya tidak pernah kambuh lagi. Iya. Nah pemirsa, penggunaan intranasal ini menjadi satu kesatuan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Jadi intranasal ini nantinya dapat Anda gunakan di rongga hidung bertujuan untuk meningkatkan aliran darah di area kepala. Salah satunya adalah organ otak, di mana bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang, membantu proses pemulihan stroke, mencegah terjadinya kepikunan atau demensia, terlebih lagi bisa membantu mengatasi gejala seperti yang dirasakan oleh Bu Heni. Ada migrain, vertigo, bisa membantu proses pemulihan sinusitis, dan terlebih lagi menjaga organ indera lainnya. Satu lagi, jangan lupa ada teknologi NMES yang juga dimanfaatkan oleh Bu Heni. Benar sekali Bang Coki. Tadi kita lihat di pergelangan tangan kirinya dia pakai teknologi laser, di bawahnya ada tuh Bang Coki teknologi NMES, ada padnya. Ya. Nah, ini pemirsa mau tahu nggak nih ini apa ya? Jadi teknologi NMES ini atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini adalah alat yang bisa menstimulus otot kita untuk digerakkan secara pasif. Ya. Nah, dari gerakan itu otot akan memberikan rangsangan ke otak Bang Coki supaya memberitahu otak kalau ini masih ada otot di sana yang perlu kita latih loh, masih bisa berfungsi loh, sehingga itu juga bisa nanti membantu pemulihan stroke misalnya, atau andaikan Anda masih normal juga bisa untuk menjaga otot agar tetap ada di sana sehingga berfungsi lebih optimal. Jadi karena manfaat yang sudah diterima dari penggunaan alat kesehatan ini, Ibu Heni juga jadi orang yang tidak menahan kebaikan. Beliau ini saya dengar sering cerita sama banyak orang tentang manfaat penggunaan teknologi laser. Terima kasih loh Bu Heni
karena ikut menyebarkan informasi kebaikan. Yang diberikan pada saya secara keberkahan dari satu alat teknologi laser. Bagi masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, yang khususnya mempunyai kendala di penyakit jantung, segerakanlah Anda menggunakan teknologi laser untuk lebih mempermudah dan meringankan beban fisik Anda dari penyakit Anda, agar segera pulih dan sehat secara prima. Mbak Anita, Mbak Preti, sekarang ini Ibu Heni sedang menuju pada usia tertinggi harapan hidup rata-rata orang Indonesia. Iya. Dan saya optimis dengan kemampuan beliau tetap berbicara, berkomunikasi secara lancar, semangatnya. Betul. Terima kasih ya Bu ya. Senang sekali dengar Bu Heni dengan suara penyiarnya ya. Tadi terdengar sekali suara khasnya. Senang sekali kita masih bisa merasakan itu dan senang juga, lebih senang lagi karena Ibu mulai sangat peduli dengan kesehatan dan bisa memperbaiki kualitas kesehatan Ibu mulai dari dulu yang punya masalah jantung cukup berat sampai harus operasi bypass, sekarang bisa mengatakan dengan bangga kalau Ibu Heni memiliki kesehatan yang prima. Waduh, itu mahal. Mahal. Bahkan tidak ternilai, Bang Coki, yaitu adalah kepunyaan kita yang akan kita bisa banggakan tanpa bisa dicuri oleh orang lain. Kesehatan. Jadi pemirsa, buat Anda yang punya masalah seperti Ibu Heni, sekat jantung, diabetes, kolesterol tinggi, vertigo, migrain, mari kita terapkan pola hidup sehat dan pakailah teknologi laser sekarang juga. Sebenarnya Bu Heni ada dalam satu misi yang sama nih dengan kita, Bang Coki dan Mbak Anita, yaitu berusaha untuk memajukan kesehatan masyarakat Indonesia. Makanya beliau mengajak pemirsa di rumah untuk menggunakan teknologi laser. Nah, di sini saya ingatkan sekali lagi bahwa pasien serangan jantung saat ini semakin mudah. Gaya hidup modern serba kemajuan teknologi seringkali menjadi pisau bermata dua, mengakibatkan gaya hidup yang tidak sehat. Justru cerita dari Bu Heni adalah titik balik untuk kita semua, mengingatkan kita untuk memanfaatkan teknologi juga untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita, yaitu teknologi laser. Yang kita perlu adalah belajar dari kesalahan orang lain. Ibu Heni Ratam dengan segala kerendahan hati beliau, meskipun kehormatan dan kewibawaannya begitu tinggi, tapi berani mengakui bahwa memang seharusnya bukan gaya hidup yang keliru yang dipilihnya sejak awal. Bersyukur ada perubahan pola hidup, ada teknologi laser yang namanya AccuLaser yang ditambahkan ke dalam hidup beliau. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk mengikuti jejak Ibu Heni, terutama bagi yang tidak punya penyakit tertentu. Lebih baik pencegahan deh, mulai dari sekarang. Karena teknologi laser yang ada dalam AccuLaser sudah lebih dari 10 tahun berkembang. 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, di mana titik-titik dan jumlahnya telah didesain sedemikian rupa guna meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Dimulai dari darah dan pembuluh darah adalah bagian dari pola hidup sehat modern. Ketika Anda menggunakan AccuLaser, saya harap Anda menggunakannya secara rutin supaya bisa bantu tubuh kita kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan kita boleh berharap saat itu agar hidup ini bisa terhindar dari masalah komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Hubungi call center Gogomall sekarang juga. Pastikan nomor yang Anda hubungi adalah nomor yang benar. Anda boleh lakukan foto dulu sekarang lewat ponsel Anda, kemudian setelah saya menutup acara ini, Anda hubungi segera call center kami. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya.
sekarang juga. Saya tuh ada kolesterol saya berkisar di 230 sampai 270. Sekitar 2015-2016 itu mulai terdetek diabetes. Baru 1 minggu saya pakai insulin, saya udah didiagnosa penyumbatan jantung. Sehingga saya harus dioperasi bypass. Banyak manfaatnya. Yang pertama, saya enak tidur. Dan ini yang paling enak, sakit kepala saya bisa dibilang hilang ya. Diabetes sekarang terakhir 3 minggu lalu saya cek itu 7,2. Kolesterol juga membaik, kolesterol saya ada di 150 sekarang. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.